Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Kali ini aku akan membuat video kelanjutannya ya mengenai keep ini ya. Jadi istilahnya part keduanya ya. Jadi kemarin kalau kita sebelum saya ini mencoba satu-satu ya, mencoba satu-satu pengecasannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Ya memang ini cakep sekali ya kalau kita gunakan untuk perangkat seperti ini. Satu charger saja sudah cukup. Cuman sekarang kita kan fokus untuk video saya kali ini fokus suhu dari charger ini kalau kita gunakan semua portnya. Kalau kemarin kita menjelaskan kalau ini untuk apa TWS-nya, sementara yang lainnya perangkat kita mulai dari laptop, handphone sama tab lah. Kalau enggak saya pakai power bank. Rencana saya akan coba semuanya ya, mulai dari TWS sampai laptopnya. Tapi ini aku jelasin dulu biar siapa tahu ada yang lupa. Kalau untuk apa namanya charger ini 65 watt ya, 65 watt. Kita colokkan dulu supaya ini kita cek dulu berapa keterangannya supaya kita sama-sama tahu gitu ya. Ini dia spesifikasinya ya. Oke, tulisannya nanti muncul di bawah sendiri yang tulisan ungu ya. Nah itu ya, 65 watt ya, sudah ya. Oke, sekarang kita turunkan lagi. Oke, tidak apa-apa itu. 65 watt. Nah sekarang kita cek dulu suhunya ya, suhu sebelum pengecasan ya, sebelum pengecasan berapa ya, kita cek dulu 32 ya, 32. Kita ulang lagi sebelah sini, tetap 32 ya. Nah 32 ya. Oke, nah ini sekarang kita mulai colok mencolok ya, colok mencolok dulu. Kita ke mana, ke laptop dulu, ya kan, sudah berjalan. Terus sebentar, sambil kita tunggu sebentar, kita maksimalkan dengan kita hidupkan ya toh. Nah nanti kita seperti biasa kita cek pengecekan 30 menit ya. Seperti biasa kita pengecekan 30 menit. Nanti hasilnya seperti apa. Tadi kita cek 32 ya, 32 derajat Celcius untuk sebelum pengecasan ya. Jadi ini nanti kita bikin, kita running ya, istilahnya kita running. Nah ini kita colokkan semuanya sebentar. Dan ini untuk power banknya, bentar. Ini kita bikin rapi dulu ya, jadi biar enak dipandang. Ini TWS-nya ya, TWS. Jangan dibalik loh ya, ini TWS ya, jangan dibalik nanti. Enggak jadi. Pokoknya TWS ya. Aduh. Ini. Udah nyala. Udah nyala ya, kedip-kedip ya itu ya. TWS-nya udah nyala ya. Ini TWS loh, jangan dibalik loh ya. Nah, ini kita taruh dulu di sini ya. Oke. Tadi sebelum pengecasan 32 derajat ya. Nah, jadi gini ya, teman-teman. Ini kita fokus daya yang keluar terhadap 4 port kalau kita gunakan. Karena gini ya, kalau kita menggunakan 4 port, walaupun tidak maksimal sampai 65 watt, itu tetap sama atau di atas 50 atau 40 itu karena penggunaannya 4 port, itu suhunya paling panas. Artinya paling panas itu
suhu maksimalnya gitu loh. Jadi sengaja aku buat perumpamaannya ini melakukan dengan 4 pot sekaligus pengecasan. Supaya kenapa? Supaya kita bisa tahu hasil maksimalnya suhunya itu berapa di 3. Oh, kita belum loh. Waduh, ini entar dulu, pencet dulu. Kita sambil bicara sambil dipencet. Waduh, kacau ini. Udah berjalan berapa? 1 menit tadi ya. Nah, enggak apa-apa. Jadi kita tunggu 30 menit. Ya, kenapa aku pakai 30 menit patokannya? Ya karena memang 30 ke 45 menit itu biasanya suhu puncaknya gitu loh, suhu paling panasnya gitu ya. Nah makanya itu aku ambil titiknya di 30 menit. Biasanya kondisi charger itu istilahnya saat ngebut-ngebutnya itu, saat panasnya, saat ditariknya sama perangkat itu di 30 menit. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan lagi start itu ya panas ya, misalkan 10 menit ke 20 menit itu ya panas juga. Cuman dia akan panas maksimal itu di 30 menit, ke range-nya di 30 menit, 40 menit lah antara itu. Itu loh. Nah, ini sekarang udah berjalan seperti ini. Pengecasannya sudah 4-4-nya semua berjalan. Bentar, handphonenya tadi belum dicek nyala apa enggak ya. Nyala ya, sudah ya. Jadi kalau power bank-nya sudah masuk semua, dan ke mana laptopnya juga udah masuk, ke TWS-nya juga sudah masuk. Sekarang kita tunggu 30 menit ya. Kita sama-sama tunggu ya. Oke. Kita sama-sama tunggu 30 menit ya. Ntar 30 menit. Ini masih oh ya, 30 menit. Nah, ini dia. Udah 30 menit ya. 30 menit ya. Sekarang kita coba sama-sama kita cek ya. Sama-sama kita cek hasilnya seperti apa gitu kan. Ya, kita cek dulu. 1, 2, 55. Wow, berarti mantap ya. Mungkin sebelah sini ya. Coba kita cek yang di sininya ya. 55. 57. Jadi dia berkisaran antara 55, oh ini 51 malahan sekarang, ini 58, 44. Oh, di sebelah sini berarti. Oh, 57. Jadi berkisar antara suhunya itu berkisar antara, masih pengecasan ya, masih jalan ya. Ini antara 52, 57. Ini masih ya, masih masuk ya. Tetap seperti biasa ini juga, dan ini juga masih masuk juga. Sebentar, handphonenya ya. TWS-nya coba kita cek. Nyala ya. Jadi clear. Mengenai suhu dari charger Keep 65 watt ini berkisar antara 52, 57, 58 dengan pengecasan 30 menit. 4 pot kita gunakan semua gitu. Jadi dia suhunya ada di 52, 58. Sekarang kita cabut dulu ya. Jadi biar, tapi gini ya, walaupun dia suhunya 58 dibanding dengan yang lain, tapi kalau dipegang ya memang panas. Tapi ya memang seperti itu gitu loh. Waktu sebelum ini aku udah mencoba pengecasan satu per satu ya. Misalkan satu pot aku gunakan sendiri, satu pot aku gunakan sendiri, itu beda ya. Dia lebih adem. Lebih adem ini charger ini. Kalau kita gunakan satu pot, misalkan kita ngecas ke laptop, satu aja kita gunakan,
terus kita ngecas iPad atau ngecas power bank handphone, tapi kita gunakannya satu colokan ya, itu jauh berbeda ya sama ini. Suhunya charger ini lebih dingin gitu daripada kalau kita gunakan semua potnya secara bersamaan. Makanya itu aku sengaja mempraktekkan 4 pot aku gunakan semuanya, karena kenapa? Yaitu aku cari titik maksimal suhu, di mana titik maksimalnya itu. Nah, kurun waktunya pun di 30 menit ya. Kurun waktu untuk maksimalnya itu di 30 menit. Ini akan mencapai panas yang maksimal. Setelah itu biasanya dia turun gitu loh. Turun, misalkan udah lari ke 40 menit itu dia turun karena pengisiannya sudah bertambah banyak kan. Nah, dia turun gitu loh ya. Jadi kesimpulan dari charger 65 watt dari produknya Keep ini, menurut saya tidak panas ya, karena kenapa? Karena suhunya di maksimal di 58 derajat, pada sisinya ada yang 52 derajat juga, dan dia mempunyai 4 pot, yang 1 pot ini dikhususkan untuk ke pengecasan TWS, sementara yang lainnya seperti biasa ke laptop atau ke power bank dan ke iPad, itu satu persatu bisa kita gunakan bersamaan. Terus ini sudah pengecekan tadi ya melalui Venersi ini di 65 wattnya 65 itu ya. Jadi saya rasa kalau kita punya charger ini 65 watt GaN Pro ya, tulisannya GaN Pro. Keren loh ini ya. Jadi kalau kita punya charger ini satu aja sudah kita bisa mewakili semua, dan kita tidak pusing-pusing lagi membawa charger bawaannya dari yang lainnya. Itu ya. Jadi kalau teman-teman mau menanyakan untuk pembeliannya, nanti aku pasang di link deskripsi seperti biasa. Cuman memang harganya ini memang belum ada yang diskon ya, karena memang nggak tahu ya, ini produknya Keep itu nggak terlalu mahal sih, cuman ya dia tidak turun seperti yang lain-lainnya, kayak kemarin yang heboh itu ya, 100 watt harganya kayak charger 20 watt. Nah itu tidak seperti itu, cuman harga ini standar lah, di bawah, memang masih di bawah 300, di atas 200 ya, rata-rata seperti itu. Dan penjualannya ambil yang di Keep langsung ya, di officialnya langsung Keep, jadi bisa terjamin mengenai garansinya segala. Ini jangan lupa ya, ini ada lampu indikatornya. Oh ya, baru aku ingat, ini kalau posisi kita tidak mengecas, kita colokkan seperti ini, otomatis ya, ada yang nanyain soalnya kok dicolokin kok hangat ya. Ya, kenapa hangat? Ya karena memang dia ada lampu indikator yang nyala ketika kita colokan seperti ini. Nah, ini ada lampu indikator yang nyala ini, sebentar. Nah, kelihatan ya ini ya. Nah, ini ada lampu indikator yang hidup. Nah, ini bikin charger ini hangat-hangat kuku ayam gitu ya. Ya, jadi masih bisa ditoleransi. Oke, saya kira cukup sekian dulu mengenai charger Keep 65 watt GaN Pro ini. Semoga bermanfaat penjelasan saya ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, di share ke teman-temannya ya. Oke, thank you.